Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hanan, kelas 5C, jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkatan kognitif, LOTS, MOTS, dan HOTS. Penilaian autentik. Penilaian autentik adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penelitian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Jadi, penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan pembuktian atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Penilaian autentik dapat dibuat oleh guru sendiri, guru secara tim, atau guru bekerja sama dengan siswa. Dalam penilaian autentik, keterlibatan siswa sangat penting. Asumsinya, peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar secara lebih baik jika mereka tahu bagaimana akan dinilai. Peserta didik diminta untuk merelaksasikan dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri dalam rangka meningkatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan pembelajaran serta mendorong kemampuan belajar yang lebih tinggi. Pada penilaian autentik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, kajian keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah. Jenis-jenis penilaian autentik. Pertama, teknik dan instrumen pada penilaian kompetisi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengalaman pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Sehingga bisa disimpulkan ranah kognitif merupakan sentral yang punya peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Untuk lebih memahami taksonomi Bloom tentang ranah pengukuran ranah kognitif, penulis uraikan secara rinci berdasarkan kata kerja pada tabel 02. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, aplikasi, yang keempat, analisis, yang kelima, sintesis, dan yang terakhir, evaluasi. Pengelompokan level kognitif tersebut yaitu pengetahuan dan pemahaman masuk ke level 1, aplikasi masuk ke level 2, dan penalaran masuk ke level 3. Berikut dijelaskan secara singkat penjelasan untuk masing-masing level tersebut. Pengertian LOTS atau LOTS adalah keterampilan berpikir tingkat rendah. LOTS merupakan singkatan dari Lower Order Thinking Skill. LOTS atau Lower Order Thinking Skill memiliki arti keterampilan berpikir tingkat rendah. Pada hal ini, LOTS memiliki tingkatan mudah. Sesuai dengan namanya di sini, kita tidak akan terlalu sulit untuk berpikir, karena biasanya pertanyaan akan sesuai dengan materi apa yang dibahas dan tidak jauh berbeda dengan rumus yang diajarkan atau pemahaman yang diberikan. Pengertian MOTS. MOTS adalah keterampilan berpikir tingkat menengah. MOTS merupakan singkatan dari Middle Order Thinking Skill. MOTS atau Middle Order Thinking Skill memiliki arti keterampilan berpikir tingkat menengah. Pada hal ini, MOTS memiliki tingkatan sedang. Sesuai dengan namanya, di sini kita akan berpikir secara menengah atau bisa membuat otak kita lebih bekerja untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan atau diberikan. Dalam pertanyaan MOTS memiliki sesuatu yang berbeda dengan pertanyaan LOTS, karena pada pertanyaan ini akan seperti memutarbalikkan sebuah materi walaupun hasilnya akan sama. Hal ini dapat membingungkan kita bila kita tidak benar-benar memahami materi atau pembahasan yang diajarkan. Pengertian HOTS. HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill. HOTS atau Higher Order Thinking Skill memiliki arti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pada hal ini, HOTS memiliki tingkatan sulit. Sesuai dengan namanya di sini, kita akan berpikir secara tinggi. Maksudnya, kita akan berpikir secara kritis dalam jawab pertanyaan dan hal
ini benar-benar akan menyulitkan kita dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi, HOT sangat jauh berbeda dengan LOT dan sedikit berbeda dengan MOTS karena hampir memiliki ciri yang sama dan dapat membingungkan kita untuk menjawab. Dan pada pertanyaan HOT akan membuat kita benar-benar kritis dalam memahami pertanyaan dan hati-hati dalam menjawab. Kadang, soal HOT juga bisa berupa pertanyaan jebakan yang seharusnya kita bisa menjawab, tetapi yang terjadi adalah kesalahan karena kita tidak berpikir secara hati-hati dan kritis dalam menjawab. Dan juga hampir seperti MOTS yang bisa memutarbalikkan sebuah materi, walaupun akhirnya akan mendapatkan jawaban yang sama. Bila kamu menemukan soal HOT, pastikan hati-hati dalam menjawab karena pada pertanyaan ini kadang memaksa kita untuk berpikir secara lebih dan menyulitkan. Soal HOT kadang bisa disebut dengan soal penalaran, tetapi sedikit berbeda. Penalaran di sini memiliki arti sejauh mana kita dapat memahami soal. Penjelasan perbedaan LOT, MOTS, dan HOT. LOT seperti penjelasan di atas, LOT merupakan lower order thinking skill. Di sini kita hanya melakukan dua hal, yaitu mengingat dan memahami. Mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Memahami diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Yang kedua, MOTS. Seperti penjelasan di atas, MOTS merupakan middle order thinking skill. Di sini kita hanya melakukan tiga hal, yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Pertama, mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Yang kedua, memahami. Memahami diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Yang ketiga, mengaplikasikan. Mengaplikasikan diartikan sebagai apakah kita bisa menggunakan atau menerapkan hal tersebut dengan baik dan benar. Yang ketiga, HOT. Seperti penjelasan di atas, HOT merupakan higher order thinking skill. Di sini kita hanya melakukan 6 hal, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Yang pertama, mengingat. Mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Yang kedua, memahami. Memahami diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Yang ketiga, mengaplikasikan. Mengaplikasikan diartikan sebagai apakah kita bisa menggunakan atau menerapkan hal tersebut dengan baik dan benar. Yang keempat, menganalisis. Menganalisis diartikan sebagai apakah kita berpikir kritis dalam melihat sesuatu. Yang kelima, yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi diartikan sebagai apakah kita yakin dalam membuat sebuah keputusan. Dan yang terakhir, yaitu mengkreasikan, yang diartikan sebagai apakah kita bisa membuat sesuatu yang baru dari hal tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.